memangnya ada hukum yang melarang seorang pria yang dewasa itu bersahabat dengan wanita yang dewasa? Saya rasa tidak. Nggak tahu ya menurut Anda. Buat apa saya harus cemburu? Kalau kamu nggak cemburu, kenapa kamu harus permasalahkan hal ini? Saya kan sudah punya sekretaris. Ya, saya tahu. Tapi kan kamu bisa pecat dia dan posisinya saya yang gantiin, Van. Vi, saya tidak mungkin akan lakukan hal itu. Pasti Eka habis dimarahin Mama, ya? Bukan. Tapi gara-gara Mama dipecat dari kantor. Mama bukannya nggak suka sama Vivi. Tapi keberadaan Vivi di sini semakin lama semakin membuat Dwi stres. Dia takut punya ibu tiri. Dan saya nggak ngerti, kenapa? Kenapa Dwi bisa ketakutan Vivi akan jadi mama tirinya? Apa, Van? Kenapa? Biar saya antar kamu ke kamar kamu istirahat dulu ya. Ivan, kok cepet banget orang pulangnya? Kamu udah tidur ya? Ma.
Ima, cepat ke sini, Ma. Bantu saya angkat Tuan ke tidur. Apa? Tuan kenapa, Nyonya? Nggak tahu. Tiba-tiba dia pingsan. Kamu bilang supir dia suruh pulang aja. Saya nggak jadi pergi. Ya, baik. Baik. Halo, Dokter Hanafi. Saya Sandra. Maaf dok, saya mengganggu malam-malam. Tapi anak saya Ivan tiba-tiba pingsan. Apa dokter bisa kesini sekarang? Iya dok, terima kasih. Loh, Tante kok sudah pulang? Nggak jadi ke pesta? Tante pulang untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Tapi tiba-tiba Ivan pingsan. Ivan pingsan, Tante? Tapi saya sudah menduga itu, Tante. Soalnya saya lihat tadi Ivan sangat pucat dan saya yakin dia pasti kurang makan. Ini semua pasti gara-gara dia, Tante. Perceraiannya dengan dia hanya membuat Ivan tidak stabil emosinya. Sebetulnya Tante ingin sekali membantu menyelesaikan masalah mereka. Tapi dua-duanya keras kepala. Nggak ada yang mau mengalah. Sebenarnya semakin cepat proses perceraian dia dan Ivan itu semakin akan berkurang beban Ivan, Tante. Dan Ivan bisa memulai lembaran baru lagi. Sejak dia pergi dari sini, segalanya berantakan. Semuanya hancur. Mulanya Dwi sakit. Sekarang Ivan. Mudah-mudahan Ivan gak apa-apa. Tenang, Tante. Saya janji, saya akan selalu menjaga Ivan dan memperhatikan Ivan. Terima kasih, Vi. Bu Mira ini bagaimana sih? Ibu kan sudah janji sama saya. Saya tahu, Pak. Saya kan sudah berusaha terus-menerus. Tapi... Bu, kalau kita terlalu menunggu lama, itu risikonya akan besar sekali, Bu. Risiko? Apa maksud Pak Irsyad? Coba Ibu pikir. Bagaimana seandainya Nadia itu kembali sama Ivan? Itu kan sama artinya saya akan kehilangan kesempatan untuk membesarkan cucu saya, Eka. Pak Irsyad, jadi apa yang harus saya lakukan? Dia itu keras kepala kan, Pak? Dia mana pernah mau menerima bantuan dari siapapun? Bantuan dari Pak Irsyad aja dia nggak mau terima, kan? Bu Mira, sekarang ini dia sudah kehilangan pekerjaan. Sekarang ini dia sudah tidak punya penghasilan. Saya yakin dia pasti akan menyerah. Pak Irsyad tidak tahu siapa anak saya. Dia itu tidak akan menyerah begitu saja. Kalau memang dia tetap keras, saya akan cari strategi lain. Tapi saya harap Ibu bantu saya. Saya? Ya. Bu Mira kan neneknya Eka. Dan saya pastikan, Bu, Ibu tidak akan menyesal dengan membantu saya. Ibu mengerti kan maksud saya? Ya. Kalau saja dia nggak keras kepala. Sekarang ini dia dan Eka sudah jadi orang kaya. Nggak perlu hidup susah seperti sekarang. Dan saya juga bisa ikut menikmati kekayaan itu. Tadi malam Mama sampai panik.
Untung Om Hanafi bersedia datang. Terus dia bilang apa, Ma? Saya sakit apa? Tekanan darah kamu drop, Van. Terus Om Hanafi tanya sama Mama, apa kamu suka menggunakan obat tidur untuk membantu mengurangi stres kamu? Obat tidur? Iya. Kalau saya nggak bisa tidur, saya tinggal kerja. Begitu banyak urusan kantor yang belum diselesaikan. Buat apa saya perlu obat tidur? Van, kalau kamu begini terus, Mama khawatir kamu akan sakit serius. Dwi sudah sakit. Bagaimana kalau kamu sampai sakit juga? Saya baik-baik aja kok, Ma. Jangan khawatir. Tadi malam kamu pingsan, Van. Vivi bilang kamu suka lupa makan, kurang tidur, kurang istirahat. Belum lagi beban pikiran kamu. Van, kamu tahu selama ini Mama selalu ingin kamu bisa kembali lagi dengan dia. Tapi semakin hari Mama perhatikan, hal itu tidak mungkin. Sekarang Mama harus bisa menerima kenyataan. Mama harus realistis untuk membantu mengurangi beban perasaan kamu. Sebaiknya proses perceraian kamu dipercepat. Pengacara saya bilang bahwa saya harus mengikuti semua prosedur mereka, Ma. Saya takut kalau saya mendesak mereka, hak asuh atas Dwi akan diberikan kepada dia. Jadi untuk menunjukkan itikat baik, saya akan melakukan semua yang mereka inginkan. Tuan, maaf, ada telepon dari Bu Vivi. Sebentar. Halo, Vi. Iya, Van. Saya masih di kantor kamu. Terus ini kan ada berkas-berkas penting yang harus ditandatangani. Sekretaris kamu bilang ini penting banget. Jadi, apa kamu mau saya bawa ini berkas-berkas dan kamu tandatangani di rumah atau gimana? Nggak usah, nggak apa-apa. Saya rencananya mau ke kantor juga kok. Kamu jangan ke kantor dulu lah, Van. Kamu kan masih perlu istirahat. Ingat, kemarin kan dokter bilang kamu lebih baik bed rest untuk 3 hari paling lama, ya kan? Daripada kamu jatuh sakit gimana? Kan kasihan mami kamu. Mama kamu tuh khawatir sama keadaan kamu, Van. Masalahnya, Vi. Van, kamu nggak usah khawatir ya. Pokoknya pekerjaan kamu di sini akan saya handle. Jadi kamu nggak usah ngerjain apa-apa lagi. Nanti berkas-berkasnya saya bawa pulang dan kamu tanda tangani. Oke? Dah. Halo? Dengan Pak Irsad? Saya sudah pikirkan dengan baik-baik, Pak. Saya setuju dengan rencana Bapak. Terima kasih, Bu Mira. Bagus. 1 jam lagi saya akan suruh supir saya untuk menjemput Bu Mira dan mengantarkan Bu Mira ke sekolah Eka. Terus, Pak, mengenai... Ibu Mira tidak usah khawatir. Jangan khawatir soal itu. Saya akan berikan ceknya kepada Bu Mira melalui supir saya. Dan Bu Mira bisa pergunakan uang itu untuk membantu Nadia. Dan untuk Bu Mira sendiri, terserah Bu Mira untuk apa sajalah. Terima kasih, Pak Irsad. Tentu uang itu akan saya gunakan untuk membantu anak saya. Kalau bantuan dari ibunya, mungkin anak saya mau menerima. Ya, saya harap semuanya ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. Di dunia ini, apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Semuanya pasti akan bisa. Kecuali yang satu ini. Dia. Tapi tunggu saatnya.
kamu. Oma! Kamu. Mama kenapa, Oma? Ibu izinkan kamu pulang sama mama kamu sekarang untuk jenguk mama kamu ke rumah sakit. Apa? Mama di rumah sakit, Oma. Oma, Mama kenapa? Oma, Mama kenapa? Oma kenapa, Oma? Eka, mamamu kecelakaan. Apa, Oma? Sekarang Mama di mana, Oma? Mamamu di rumah sakit. Dokter bilang mamamu mau dikirim ke Singapura untuk pengobatan yang lebih baik. Kok Mama ke Singapura, Eka mau ikut Mama ke Singapura, Oma. Anterin Eka. Iya, Oma juga ingin ikut sama mamamu. Tapi biayanya kan nggak murah, Eka. Oma nggak mampu. Pokoknya Eka mau ikut sama Mama. Iya, sebentar. Sebentar ya, Oma telepon, coba. Halo, saya dengan Ibu Miranti. Bisa bicara dengan Dokter Fadli? Saya ingin menanyakan soal anak saya, Nadia. Iya, ya. Bagaimana? Sudah berangkat? Baik. Makasih. Oma, Mama kenapa, Oma? Mamamu sudah di bandara. Sudah mau berangkat, Kak. Pokoknya Eka mau ikut sama Mama. Oma anterin Eka ke Singapura, Oma. Iya. Oma akan cari jalan keluarnya. Siapa tahu Om Irsyad bisa bantu kita. Om Irsyad. Iya, Om Irsyad. Pokoknya Oma anterin aja Eka ke Singapura, Oma. Eka mau sama-sama Mama. Oma. Anak-anak udah pada pulang. Kok Dan Eka belum keluar juga ya? Nah, mau ditutup lagi. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Sopan sedikit ya. Masa saya dipanggil Bapak? Maaf, Om. Apa? Om lagi? Makanya kalau pagi tuh mandi, biar melek matanya. Masa saya udah cakep kayak begini dipanggil Bapak? Maaf, Pak. Bu, maaf, Mbak Satpam. Saya mau nanya nih. Mau nanya apa lagi? Anak-anak udah pada keluar ya? Situ lihat nggak? Pintu gerbang tuh udah ditutup. Berarti di dalam udah nggak ada anak murid lagi. Ngerti? Tapi yang namanya Dan Eka belum kelihatan. Kalau gitu saya cari. Tunggu. Jadi situ meragukan keterangan saya. Kalau pintu gerbang ini sudah mau ditutup, berarti tidak ada lagi yang boleh keluar masuk kecuali guru dan staf sekolah di sini. Jadi situ nggak boleh masuk. Galak banget Satpam. Gua rasa salamin obat kali. Eka mau ketemu sama Mama. Oh, iya. Eka nggak usah nangis ya. Eka, Mama itu nggak apa-apa kok. Mama dibawa ke luar negeri itu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik ya. Pak Irsyad, saya dan Eka datang ke sini untuk minta bantuan Bapak. Bantuan saya? Iya, saya dan Eka ingin sekali berangkat menemani dia. Tapi terus terang, saya tidak mampu membiayai semua itu, Pak. Bu Mira, kalau soal biaya, tidak ada masalah buat saya. Jadi kita bisa nyusul Mama ke Singapura. Eka bisa nyusul Mama. Cuma masalahnya Eka kan sekolah. Lagi pula rumah sakit di Singapura itu, anak-anak tidak boleh masuk. Percuma saja kan kalau Eka nyusul. Ayo, silakan Bu Mira. Bu Mira, bagaimana kalau Bu Mira saja yang berangkat? Untuk sementara waktu, Eka biar tinggal di sini bersama saya. Saya siap menjaga Eka kok sampai Bu Mira dan Nadia kembali ke sini. Saya pikir itu keputusan yang paling baik, Pak. Paling tidak, dia tidak sendirian. Saya bisa menemani. Gimana, Kak? Eka, kalau Eka sayang sama Mama, Eka harus mau tinggal di sini bersama Om. Biar Oma menemani Mama sampai sembuh di sana, ya? Van, ini berkas yang harus kamu tanda tangani. Oh iya, terima kasih. Besok saya kembalikan berkas itu ke kantor. Nggak usah. Saya rencananya besok udah mau masuk kantor lagi kok. Jangan dong, Van. Kamu kan harus ikutan anjuran dokter. Kalau kamu paksain nanti kamu malah makin parah.
Kan lebih baik menjaga kesehatan daripada harus berobat. Iya. Kamu benar juga. Mungkin ada baiknya kalau saya istirahat 1-2 hari lagi. Selama kamu masih beristirahat, biar saya gantiin kerjaan kamu di kantor. Sekaligus saya akan membuktikan sama kamu bahwa saya ada sekretaris yang paling handal. Saya nyiapin makan malam dulu ya. Oke, makasih. Terima kasih sekali Bu Mira. Saya sangat menghargai sekali bantuan Bu Mira. Terus terang saja, tadinya saya mulai meragukan Bu Mira. Maksud Pak Irsad, meragukan bagaimana? Saya pikir tadinya Bu Mira keberatan kalau saya memiliki Eka. Pak Irsad, saya sudah memikirkannya semua dengan matang. Sebagai seorang ibu, saya ingin anak saya bahagia. Dan saya tahu, yang membuat dia bahagia kalau dia bisa kembali kepada Ivan suaminya. Jadi yang menjadi sumber masalah ini hanyalah Eka, Pak. Dan kalau Pak Irsad mau merawat Eka, saya yakin Ivan mau menerima dia kembali tanpa Eka. Bagus, kalau gitu bagus. Itu artinya ini sebuah keputusan yang baik buat kita. Buat saya, dia, dan Ivan. Tapi saya harus merahasiakan semua ini dari dia. Dia tidak boleh tahu Eka di mana, Pak. Nyuci foto, Bu. Iya. Ini filmnya, tolong kamu tungguin sampai selesai ya. Tapi saya lagi tanggung nih, Bu. Ini uangnya. Ya. Saya habis kelar masak, boleh berangkatnya, Bu? Nggak usah. Masaknya biasanya terusin. Kamu mendingan cuci foto ini. Penting banget buat saya ya. Sana, pergi. Malam ini semuanya akan tertidur lelap. Dan saya akan jadi ratunya. Kayak kebakaran jenggot. Barusan Non dia datang, Bu. Kelihatannya mah panik sekali. Non mencari ibu sama Den Eka. Lalu kamu bilang apa? Ya saya bilang kalau ibu teh tidak ada di rumah. Tapi Non dia tidak percaya, Bu. Lalu dia masuk dan menggeledah isi rumah. Tapi akhirnya Non dia yakin kalau ibu teh tidak ada di rumah. Lalu Non dia pergi lagi. Kalau dia datang lagi, kamu bilang saya pergi liburan ke luar negeri. Ngerti? Ulah, jadi saya teh kudu nggak bohong sama Non dia? Siapa yang suruh kamu ngebohong? Memang betul saya mau ke luar negeri. Bi, ambilkan koper. Saya mau ngepak pakaian. Ibu mau berangkat ke luar negeri? Sekarang? Ya iya, sekarang. Ya cepat. Baik, baik, Bu. Saya harus menghindari dia untuk sementara. Sambil menyusun strategi baru. Sabar, Di, sabar. Lo nggak usah panik. Emangnya gurunya Eka bilang apa? Eka sama nyokap lo. Oke. Sekarang gini, lo tenang dulu. Paling nggak kan lo udah tahu kalau Eka sama nyokap lo. Iya. Nanti malam gue pasti temenin lo. Iya. Kalau mau ketemu cucunya, kenapa harus bohong segala? Aneh. Siapa yang bohong, Her? Kamu, Bayu. Ada apa? Kamu kok kayaknya cemas?
Sekarang saya harus pulang. Anaknya dia hilang. Eka hilang? Hilang bagaimana maksudnya? Diculik? Kalau seorang nenek, apa bisa culik cucunya sendiri? Maksudnya? Enggak apa-apa. Udah, sekarang tolong kamu gantiin saya, karena saya harus pulang. Terus kamu jangan bilang sama Rian kalau Eka hilang ya. Kenapa Rian nggak boleh tahu? Ya, nanti Rian ikut panik juga. Lagi pula kan ini masalah dia dan keluarganya. Saya pergi dulu ya. Oh, iya. Benar juga. Nanti si Rian bakalan ikutan panik, terus dia ikut-ikutan pulang nolong dia. Bu, aduh ini teh bagaimana? Non teh ngotot mau masuk. Katanya kalau tidak diizinkan masuk, mau melapor sama polisi. Jangan didengerin. Kamu nggak usah keluar lagi. Di sini aja bantuin ibu. Iya, tapi bagaimana atuh Bu? Non teh masih ada di luar pagar. Masih menunggu. Kamu gimana sih? Dengar nggak saya bilang apa? Jangan diladenin. Dia itu lagi panik. Nanti juga tenang sendiri. Iya, Bu. Tapi kan kepanikannya Non itu karena mencari Den Eka. Buktinya, Eka ada di sini nggak? Kamu kan saksinya. Ada nggak Eka di sini? Dia itu salah alamat. Ayo udah deh, bantuin ibu sana. Okay, yes. Yes, I see. Okay, thank you very much. Okay. Om, dokternya bilang apa sama Om? Mama belum bisa dihubungi. Karena Mama belum sadar, baru dioperasi. Eka jangan sedih ya. Jangan nangis. Kan ada Om. Bilang saja, Eka mau apa? Om akan lakukan apa saja buat Eka. Asal Eka terhibur, ya? Eka mau ketemu sama Om Rian. Om Rian? Iya, Om Rian teman satu-satunya Eka. Om Rian dari dulu hibur Eka kalau Eka lagi sedih. Siapa sih sebetulnya Om Rian itu? Eka kenal di mana sama Om Rian? Di rumah. Om Rian sering datang ke rumah. Om Rian temannya Mama? Bukan, tapi Om Rian senang banget temenan sama Mama juga sama Eka. Tapi Maminya nggak mau. Kenapa Mama nggak mau berteman sama Om Rian? Nggak tahu, tapi sekarang Mama udah mau temenan sama Om Rian. Dulu Eka nggak boleh main sama Om Rian, tapi sekarang udah boleh. Artinya dia mulai membukakan pintu hatinya buat Rian. Saya tidak mau kehilangan lagi. Eka harus tinggal di sini bersama saya. Menggantikan kamu, Isma. Gue jadi kasihan sama ibu dia, Jan. Nggak habis pikir. Kok banyak banget masalahnya ya. Masalah yang satu belum kelar. Udah ada masalah yang lain. Aduh. Ya, itu namanya hidup, Din. Hidup tuh begitu. Selalu ada aja masalah. Yang satu datang, yang satu pergi. Gitu kan? Jangan heran. Hidup memang berat ya, Jan. Lagi repot-repot, Budia nyari kerjaan. Ada aja masalah baru. Dan Eka hilang, diculik. Yang bener lu, Din. Setahu gue sih ya, yang namanya diculik itu anak orang kaya, anak gedongan,
anak orang berduit. Ya, Bu Dia, nih maaf ya. Bukan gue sembarangan ngomong nih. Bu Dia itu rumahnya aja ngontrak. Dari mana dia nembus anaknya? Dari mana duitnya? Lu nggak tahu sebenarnya, Gue yang tahu nih sebenarnya. Den Eka itu sebenarnya anak orang kaya, anak konglomerat. Wah, gue pernah kerja jadi supirnya Den Isma. Den Isma itu orang kaya, konglomerat, mobilnya aja Jaguar. Lu tahu, Den Eka itu sebenarnya anaknya Den Isma. Gue paham sekarang nih. Gue tahu maksud lo. Berarti yang nyulik Eka itu tahu percis kalau dia anak konglomerat, gitu kan? Gitu kan? Logika gue juga begitu. Tapi Bu Dia bilang yang jemput tadi di sekolahan Bu Mira, neneknya Den Eka. Aneh, mana ada nenek nyulik cucunya sendiri. Dah, kayak film telenovela. Ada aja. Nenek apa? Nenek sihir. Wah, lu sih kalau ngomong ini lagi serius. Udah dah, mendingan gua masuk ketahuan. Malu mau palang pintu. Deh, lu sih nggak punya bini, gua punya. Ini pegang 200 tuh buat lu. Ini ember bocor aja dibanggain. Ayo lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rian. Ibu mana? Eka mana, Mang? Biasanya jam segini lagi pada bercanda di teras nungguin saya. Ibu Dia sama Den Eka sedang pergi, Mas Rian. Pergi kemana? Ada urusan keluarga. Tadi Bu Dia bilang katanya kalau Mas Rian datang nggak usah nunggu. Mereka nginep di rumah Bu Mira, neneknya. Kok tumben ya? Kok tumben Eka nggak ngasih tahu saya kalau ada rencana mau nginep di rumah neneknya? Saya nggak tahu. Selamat malam, Bu. Maaf, kami mengganggu ketenangan Ibu. Karena kami mendapat laporan anak hilang. Ya Tuhan. Saya tidak sangka. Tega betul dia anak saya menuduh saya. Masa iya neneknya sendiri mau menculik cucunya? Jadi Ibu telah tahu masalahnya? Eka itu cucu saya, Pak. Hari ini memang saya menjemputnya ke sekolah. Tapi sudah saya antar pulang. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan geledah rumah ini. Saya tidak sangka dia tega menuduh saya menyekap Eka. Saya kan neneknya sendiri, Pak. Ibu tidak keberatan kalau kami melakukan pemeriksaan? Silahkan. Silahkan, Pak. Silahkan. Permisi. Ayo. Kamu yang menyiapkan semuanya, Vi? Iya, Tante. Loh, emangnya Bima kemana? Kok bukan dia yang masak? Saya kan udah biasa masak, Van. Rasanya gimana, Tante? Nggak mengecewakan, kan? Enak. Van? Enak. Kalau gitu saya siapin untuk Dwi dulu ya sebelum keburu kehabisan. Sebentar. Nggak usah kok. Dwi sudah punya makanannya sendiri. Iya, Vi. Dwi kan lagi sakit, jadi dokternya itu bikin menu khusus untuk Dwi. Ya udah, kamu duduk dong. Masa kamu sendiri nggak makan? Perut saya lagi nggak enak. Kalau makan pedes-pedes begini nanti rasanya nggak karuan. Jadi sekarang kamu makan apa, dong? Makan nasi putih sama kerupuk, Tante. Jadi kamu siapin semua ini untuk kita, terus kamunya sendiri makan nasi putih pakai kerupuk. Vivi. Ada-ada aja kamu.
tidak tahu di mana Eka berada, Pak. Terpaksa kami harus mengeluarkan surat penahanan sementara untuk Ibu. Surat penahanan sementara bagaimana? Maksud Bapak? Bapak mau menahan saya? Berdasarkan keterangan saksi, Ibu bisa dikenakan tuduhan sebagai tersangka penculikan. Ada apa ini? Selamat malam, Pak. Maaf, kami terpaksa mengganggu. Ya, memangnya ada apa? Mengganggu saya malam-malam begini. Maaf, besok saja kembali lagi. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Kalian ini tidak tahu siapa saya ya? Hah? Tidak tahu. Saya ini kenal dengan atasan kalian. Kalau kalian macam-macam, kalian nekat, saya akan telepon atasan kalian sekarang juga. Ngerti? Silakan saja, Pak. Tapi kami harus melakukan penggeledahan. Apa? Kalian datang seenaknya untuk menggeledah rumah saya? Saya ini pengusaha. Pengusaha yang tidak punya reputasi kriminal. Dengan dasar apa kalian ingin menggeledah rumah saya? Ini surat penggeledahannya. Berdasarkan saksi, anak yang hilang itu ada di sini. Untuk membuktikannya, kami harus melakukan penggeledahan. Permisi. Ayo. Berani-beraninya Bu Mira mengkhianati saya. Kurang ajar. Saya terpaksa, Pak Irsad. Maaf. Kalau saya tidak mau bekerja sama dengan polisi, saya bisa dipenjara, Pak. Ditahan. Dan saya tidak mau dipenjara, Pak. Seharusnya Ibu Mira itu bisa berdalih dengan mengatakan saya itu... Pak Irsad, jangan menyalahkan saya. Semua ini ulah dia. Dia yang melaporkan kasus ini kepada polisi. Bukan saya, Pak. Dia. Coba Pak Irsad bayangkan. Saya ini ibunya. Masa anak kandung saya sendiri mengadukan kepada polisi? Saya sedih, Pak. Bu Mira, dengarkan saya baik-baik. Dengar. Sampaikan pada anak Bu Mira yang bernama Nadia itu. Anak yang keras kepala itu. Saya Ibrahim Irsad, selalu akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya untuk memiliki Eka. Memiliki Eka. Sampaikan pada Nadia. Halo? Pak Irsad? Pak Irsad? Betul-betul anak tidak tahu diuntung. Semua bantuan saya selalu ditolak. Kamu bisa rasakan akibatnya dia. Satu saat, kamu akan merasakan akibat kesombongan kamu. Nih, Mang Udin, biar dibilang nggak ada ster nih. Skak! Mati! Mau kemana coba? Mati kan? Bahaya. Katanya juara RT. Masa main mamatiran dia kalah terus? Mas Rian, masalahnya emang Udin nih ngantuk. Kalau main catur itu kan butuh konsentrasi yang full. Jam segini udah ngantuk sih, emang baru jam berapa sih? Lah. Masih penasaran ya? Nungguin Den Eka sama Ibu Dia. Kan Mang Udin udah bilang, Bu Dia sama Den Eka itu nginep di rumahnya Ibu Mira, neneknya. Mang Udin tahu nggak rumah Ibu Mira di mana? Nggak tahu tuh, Den. Masa Mang Udin nggak tahu? Biasanya kan dia kemana-mana diantar sama Mang Udin. Tapi Mang Udin belum pernah nganterin Ibu Dia ke rumah Bu Mira. Udah deh, Mas. Mendingan Mas Rian pulang aja deh. Ntar nggak kebagian angkot lagi. Ya udah. Tapi bilangin sama Eka, Bang ya. Bilangin minta tolong telepon saya ya. Pasti, Den. Terus caturnya belajar lagi lah. Oh, pasti. Nanti lawan saya lagi ya. Pokoknya saya nggak bakal kalah. Mang Udin. Non, ada apa, Non?
Kang Udin, tolong siapin kendaraannya. Kita jemput Eka sekarang. Hah? Eka udah ketemu? Alhamdulillah. Iya, sekarang Mang Udin siapin taksinya ya. Ya, sebentar. Mang Udin ambil kunci di dalam ya, Non. Adik mau minum? Kenapa sih, Om? Saya dibawa ke sini. Adik di sini bukan untuk dihukum, tapi akan dikembalikan sama orang tua adik. Apa? Saya nggak mau balik ke rumahnya Papa Ivan. Papa Ivan jahat. Papa Ivan? Iya, Papa Ivan jahat. Makanya saya takut sama Papa Ivan. Nanti yang mau menjemput kamu itu mama kamu, Ibu Nadia. Bukannya Mama sekarang di Singapura? Mama kan lagi dioperasi gara-gara kecelakaan. Ya sudah, nanti biar mama saja yang menjelaskan semua sama adik. Tugas kami hanya menemukan kamu dan mengembalikan kamu sama orang tua kamu. Ya. Malam, Pak. Ya. Ibu Nadia sudah datang. Nah, tuh mama kamu sudah nunggu. Ayo. Mama! Eka. Dong, yuk. Buka mulutnya, sayang. Oma kok dari tadi ngantuk? Iya nih, Oma udah ngantuk. Dwi makannya cepet ya, biar cepet habis. Jadi Oma bisa bobo. Ayo, A. Jam segini, Oma masa ngantuk? Iya, ngantuk sekali. Yuk, A. Oma, udah mamnya. Minum dulu ya. Pintar. Sekarang Dwi bobo ya. Oma juga jadi bobo ya. Bu, Ya? ini fotonya udah selesai. Bagus. Sini. Ini kamu makan, saya udah siapin buat kamu. Ibu nyiapin makanan buat saya? Iya, habis makan terus kamu cuci piring. Sekarang makan dulu. Saya ganti baju dulu ya, Bu. Kalau saya suruh makan berarti makan sekarang. Nggak usah pakai ganti baju segala. Kenapa? Nggak mau makan masakan saya? Bukan begitu, Bu. Tapi... Nggak usah tapi-tapian. Makan sekarang. Malam ini kamu akan tertidur lelap, Ma. Vi, kok TV-nya dimatiin? Abis saya lihat dari tadi kamu udah ngantuk. Iya sih, memang. Sekarang jam berapa? Baru jam 9. Tumben kok bisa udah ngantuk ya? Itu tandanya kamu kurang sehat. Kalau kamu kurang sehat, kamu tuh butuh istirahat, Van. Lagian kan belakangan ini kamu kayak kurang tidur. Kamu istirahat dulu ke kamar kamu, Gi. Iya, kamu benar. Selamat malam ya. Malam. Malam ini kamu akan tidur nyenyak dan mimpi indah, Ivan.
ini akan jadi malam kita, Van. Aku dan kamu calon suamiku.